Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seseorang yang saya bimbing jarak jauh tentang ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Tempo hari saya sudah ceritakan mimpi yang dialami beliau, yaitu beliau mendapatkan mimpi mendapat burung mahal yang diperoleh istrinya, tapi diterima oleh beliau itu dengan tangan kirinya. Akhirnya ditegurlah beliau itu di dalam mimpinya supaya burung itu jangan diberikan kepada orang lain. Nah, ketika saya sudah takwilkan mimpi tersebut kepada beliau itu, lalu beliau menceritakan kehidupan nyatanya memang sesuai seperti apa yang sudah saya takwilkan mimpi tersebut, bahwa dirinya itu memang tidak lolos dari ujian ketakwaan. Allah merahmati dengan kemampuan dia bisa melakukan ibadah qiyamul lail, sedangkan istrinya tidak mampu. Nah, kejadian hal itulah yang membuat dia itu terperosok kepada jurang kesalahan karena ketakwaan. Hal itu terkait dengan hijab yang paling dekat, seperti yang Allah katakan berupa kalam hakikat kepada wali Allah di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkalam hakikat kepada walinya. Penghambaan itu merupakan hijab yang terdekat, yang maknanya ketakwaan itu adalah penghalang yang paling dekat. Jadi seseorang itu setelah selesai bertakwa, dia harus mengetahui dalil-dalil atau keterangan. Beberapa di antaranya di dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Di dalam surat An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tentang penciptaan manusia, yang mana kalimat yang sangat penting pada hadis yang agak panjang itu adalah terkait dengan 4 ketetapan yang Allah sudah berikan kepada manusia sebelum manusia itu lahir. Ketika manusia itu berusia 4 bulan di dalam janin kandungan, Allah sudah menetapkan 4 hal, yaitu ajal, rizki, amal, masa celaka atau bahagianya, masuk neraka atau masuk surga. Nah, di dalam hadis itu sudah disebutkan bahwa amal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia itu beramal, sebelum manusia itu lahir. Amal di dalam tersebut itu maksudnya adalah peluang beramal, bisa beramal atau berbuat fasik atau pelanggaran, atau bisa berbuat takwa. Nah, setelah mengetahui dalil-dalil tersebut, maka berujung kepada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat dari Allah. Jadi, semua dalil tersebut harus diketahui. Ketika sudah selesai bertakwa, melakukan amal soleh, manusia itu harus tahu, mengingat tentang dalil-dalil yang tadi saya sebutkan. Bahwa itu semua karena karunia dan rahmat Allah, sehingga tidak mungkin terjerumus kepada perbuatan tercela seperti ujub, bangga akan diri, bangga atas amalnya, riya atau pamer akan amal, takabur atau merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, saudara kita, sebut saja namanya Fulan, bukan nama sebenarnya, dia tidak lolos dengan ujian ketakwaan yang Allah berikan sebagai rahmat dari Allah itu. Karena di dalam kehidupan nyatanya, istrinya diajak qiyamul lail, tidak bisa, tidak mau melakukannya, sedangkan dia dibuat mampu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena istrinya tidak mampu qiyamul lail, dia merasa lebih baik, dia menyayangkan sikap istrinya seperti itu. Akhirnya disitulah dia mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mimpi yang tempo hari saya ceritakan, mendapat burung yang mahal tapi istrinya yang mendapat. Namun diperoleh oleh si Fulan ini dengan tangan kirinya, yang mana hal itu adalah keburukan.
Anda bisa simak pada video sebelumnya. Karena apa? Karena mimpi yang tempo hari yang saya ceritakan itu ada kaitannya dengan mimpi yang sekarang ingin saya ceritakan. Nah, mimpi yang sekarang saya ceritakan itu adalah selisih sehari. Setelah mimpi tersebut saya takwilkan, kemudian dia mengiyakan bahwa takwilannya itu memang sesuai dengan kehidupan nyatanya. Kejadiannya, faktanya di dalam kehidupan nyata itu sama dengan apa yang saya takwilkan, dengan petunjuk Allah di dalam mimpi tersebut. Nah, karena dia sudah nerima bahwa itu adalah benar takwilan mimpi yang saya sebutkan kepada dirinya, akhirnya mimpi yang sekarang ini, yang saya ceritakan ini kepada Anda ini mimpi yang kedua. Selisih 1 hari setelah saya takwilkan mimpi yang pertama kali tentang burung tersebut. Mimpi yang kedua yang saya ceritakan ini, setelah beliau itu selesai melaksanakan sholat subuh, beliau itu tidur lagi. Mimpinya ada burung 2 ekor menghampiri Fulan, lalu Fulan itu menangkap burung tersebut dan Fulan berniat merawatnya. Itu visual mimpinya. Lalu apa makna atau takwil mimpinya? Hal itu terkait dengan pembahasan takwil mimpi tentang mimpi sebelumnya yang sudah saya ceritakan tempo hari di channel ini. Bahwa ketika Fulan itu diberikan petunjuk tentang visual mimpi, burung yang mahal diperoleh istrinya, bukan dirinya, namun diberikan istrinya, tapi digenggam dengan tangan kiri oleh si Fulan, itu adalah hikmah dari burung. Yang mana burung itu bisa terbang, itu adalah rahmat dari Allah terkait dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mulk ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Dan juga terkait dengan surat An-Nur ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi burung itu diberikan kemampuan, kelebihan, kekuasaan untuk terbang di udara. Namun burung tidak bersikap sombong. Beliau ketika diberikan kemampuan terbang, beliau tetap bertasbih kepada Allah. Kalimat tasbih itu adalah subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Allah itu maha suci, tidak memiliki kekurangan apapun dalam hal zatnya, dalam hal asmanya, sifatnya, perbuatannya. Sedangkan manusia yang harus mengambil hikmah dari burung tersebut, ketika diberi kelebihan nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, nggak boleh takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Manusia punya hati nurani, burung tidak punya hati nurani. Manusia punya akal, punya sarana untuk menimba ilmu tentang ma'rifatullah, supaya dirinya harus lebih baik daripada hewan. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak memakai akalnya itu lebih buruk daripada hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, manusia itu tidak boleh lebih buruk daripada hewan ternak. Dia harus memakai akalnya. Ketika diberikan rahmat, karunia, berupa kebaikan, berupa ketaatan, beramal soleh, maka dia harus tawaduk. Dia harus merendahkan dirinya terhadap Allah, zat yang memampukan dirinya itu bertakwa. Manusia itu harus bertasbih kepada Allah, harus lebih baik tasbihnya daripada seekor burung. Nah, makanya ketika dia diberikan takwilan mimpi yang pertama, dia mengimani takwilan dari saya, artinya dia menerima nasihat dari saya tentang apa yang harus diambil dari burung tersebut, yaitu tawaduk, tidak boleh sombong, dan tetap mentasbihkan Allah. Kemampuan, kebaikan, ketakwaan yang dilakukan seseorang itu bukan karena kemampuannya sendiri. Makanya di dalam mimpi itu diberikan visual, dia mendapat 2 ekor burung yang menghampirinya. Dia menangkapnya lalu ingin merawatnya, yang artinya dia nerima nasihat saya tentang 2 hal dari hikmah burung itu, dan dia ingin merawatnya. Artinya dia ingin mentafakuri, mempelajari, dan berniat ingin mengamalkan hikmah yang sudah saya sampaikan pada mimpi sebelumnya. Itulah makna mimpi yang dialami si Fulan, mimpi yang kedua. Nanti lanjut mimpi yang ketiga tentang burung juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.